Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 3 ya. Di part sebelumnya Lindong berhasil mengalahkan Lei Li. Dan sesuai perjanjian, Lei Bo harus menyerahkan pabrik kayu besi miliknya pada keluarga Lin. Kemudian Xiao Yan pun menemukan goa tambang batu Yang Yuan. Dan itu merupakan berkah untuk keluarga Lin. Gak usah banyak cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lei Bo dan Si Qian pun tak terima keluarga Lin menemukan tambang batu Yang Yuan di dekat pabrik kayu besi yang telah mereka bakar. Padahal selama memiliki pabrik itu, mereka tidak tahu bahwa ada tambang batu Yang Yuan di tempat itu. Lei Bo dan Si Qian pun mereka memiliki rencana buruk untuk keluarga Lin. Akibat menemukan tambang batu Yang Yuan, kini kehidupan keluarga Lin membaik dan mereka menjadi penjual batu Yang Yuan yang mereka jual ke kota Yan. Kali ini, Lin Xiao khawatir karena Lindong akan ikut ke kota Yan. Dan ayahnya menyuruh Lin Xiao agar tidak terlalu mengkhawatirkan Lindong karena Lindong harus punya pengalaman di luar sana. Dan kini terlihatlah seorang yang memata-matai mereka. Setibanya di kota Yan, Lindong melihat tempat bernama Si Wulong. Tempat ini merupakan tempat jual beli barang kuno. Lindong pun masuk ke dalam tempat itu dan melihat barang-barang yang dijual di sana. Dan kini terlihatlah kakek tua bernama Yan Daxi. Dia adalah seorang ahli kekuatan mental. Sang kakek ini merasakan adanya aura kekuatan mental lain di tempat itu, yang ternyata aura itu berasal dari tubuh Lindong. Kakek Yan Daxi pun merasa Lindong adalah orang yang berbakat dalam kekuatan mental. Lindong kini melihat tas kecil kuno saat dia akan memegang. Penjualnya langsung mengambil tas itu karena dia meremehkan Lindong. Saat Lindong menunjukkan pil Yang Yuan, penjual itu pun langsung memberikan tasnya pada Lindong. Tas kuno ini bernama tas alam semesta. Kegunaan dari tas kecil ini adalah bisa memuat banyak benda mirip dengan kantong ajaib milik Doraemon. Tiba-tiba saja tangan kanan dari Lindong ini pun bereaksi terhadap sesuatu. Setelah Lindong mengecek sekitar, dia melihat potongan kayu kuno kecil. Penjual pun mengatakan bahwa dia dapat potongan kayu kuno ini dari pembeli asing, tapi dia tidak tahu apa fungsi dari kayu kuno ini. Saat Lindong akan membelinya, tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Si Yue yang juga menginginkan kayu kuno itu. Saat pengawal Si Yue menodongkan pedangnya pada Lindong, tiba-tiba saja pedang itu melayang dan menancap di tiang kayu. Ternyata yang menggerakkan pedang itu adalah kakek Yan Daxi, yang tak lain adalah guru dari Si Yue. Mereka berdua pun kini berada di hadapan kakek Yan Daxi, dan Si Yue pun mengalah untuk memberikan kayu itu pada Lindong. Dan dia pun langsung pergi. Lindong pun kini berterima kasih atas bantuan dari sang kakek. Tapi kakek itu mengatakan terima kasih saja tidak cukup, dan sebagai gantinya Lindong harus mau menjadi murid dari kakek Yan Daxi dan akan diajari cara menguasai kekuatan mental. Tapi Lindong dengan sopan menolak karena dia takut jika rahasia dia memiliki batu rubah hitam diketahui oleh kakek ini. Sang kakek pun menghormati keputusan Lindong dan sebagai gantinya kakek Yan Daxi memberikan buku tutorial kekuatan mental agar Lindong mempelajarinya sendiri. Saat ingin pergi, orang suruhan dari keluarga Lin datang memberitahu bahwa sekarang klan naga hitam sedang menyerang pabrik kayu besi, dan dengan cepat Lindong pun segera menuju ke sana. Kini orang-orang di pabrik kayu besi banyak yang terluka dan Jintan masih berusaha menahan klan naga hitam untuk tak masuk ke dalam pabrik. Wusa, sang pemimpin naga hitam, kini berkata agar mereka menyerahkan pabrik ini, maka nyawa mereka akan diampuni. Xiaoyan yang berusaha melawan Wusa kini ditinju sampai terlempar cukup jauh. Lindong yang sudah sampai di tempat itu kini bertanya siapa yang menyuruh klan naga hitam menyerang tempat ini. Wusa pun mengatakan bahwa mereka tergiur ingin memiliki tambang batu Yang Yuan. Lindong pun langsung menebak bahwa mereka utusan dari keluarga Lei, dan Wusa pun membenarkan hal itu. Wusa pun kini menyerang Lindong sampai Lindong terpental dan menabrak pintu pabrik sampai roboh. Wusa pun langsung melancarkan serangan keduanya dan dia terkejut karena Lindong masih mampu bertahan. Wusa yang merasa Lindong bocah jenius dan mungkin hanya butuh waktu 1 tahun untuk mencapai level Yuan surgawi, dia akan berusaha membunuhnya hari ini. Kekuatan hebat pun langsung dikeluarkan oleh Wusa, tapi Lindong masih mampu menahan serangan itu. Lindong pun langsung menelan pil Yang Yuan
dan langsung menciptakan segel gerbang ajaib. Serangan itu terbukti mampu membuat Wusa terpental dan menabrak batu. Meskipun Lindong juga ikut terpental dan dia pun kini kehabisan tenaga. Tiba-tiba saja tubuh dari Lindong ini mengisi tenaga secara otomatis. Ternyata dia akan memasuki level Yuan Surgawi. Dan dia pun kini menyuruh Cintan dan Xiaoyan untuk mengulur waktu. Cintan dan Xiaoyan kini sudah tidak mampu bertahan akibat serangan dari Wusa. Salah satu anak buah dari Wusa pun kini langsung maju untuk membunuh Lindong. Dia pun langsung menusuk Lindong dan tiba-tiba saja Lindong pun bangkit karena dia telah mencapai level Yuan Surgawi. Wusa pun kini menjadi ketakutan dan Lindong tidak akan menyanyiakan waktu lagi. Dia pun kini mencoba kekuatan Yuan Surgawi miliknya dan berhasil membunuh Wusa. Lei Lei pun kini melapor pada kakeknya bahwa Wusa telah mati. Dia pun tidak percaya bahwa yang telah membunuh Wusa adalah Lindong. Lei Bo dan Xiqian pun kini merencanakan sesuatu lagi untuk menghabisi keluarga Lin. Pada saat malam tiba, Lindong pun kini melatih kekuatan mental sesuai petunjuk dalam buku yang diberikan oleh kakek Yandasi. Dia pun berhasil mencapai segel kehidupan dan mungkin akan menjadi Yuan Surgawi tingkat 1. 神洞篇果然了得，修炼成了一影无师，看来有机会再见，我得好好谢谢他。 Lindong yang masih penasaran dengan potongan kayu kuno dirinya pun kini akan menganalisa kayu itu dengan kekuatan mental. Tapi ternyata kayu itu dapat memblokir kekuatan mental milik Lindong. Tiba-tiba saja Lindong merasakan energi Yuan yang sangat kuat. Dia pun kini akan mengecek menggunakan jurus Meraga Sukma. Ternyata kekuatan Yuan itu berasal dari kakeknya yang sudah mencapai Yuan dan 4 bintang. Lindong pun kini langsung kembali ke tubuhnya karena kakeknya bisa merasakan kekuatan dari Lindong. Lin Xiao dan kakaknya kini memberikan selamat pada ayahnya karena akhirnya keluarga Lin punya seorang kultivator Yuan. Lindong pun kini datang ke tempat itu dan memberikan selamat pada kakeknya. Tapi mereka tidak boleh senang dulu karena ini hanya kultivator Yuan dan kecil. Karena sejatinya kultivator Yuan itu terbagi menjadi 2, yaitu kultivator Yuan dan kecil dan juga kultivator Yuan dan besar. Dan ini baru permulaan untuk menjadi kultivator yang asli. Karena setelah berhasil menjadi kultivator energi Yuan, masih ada kekuatan mental. Lin Zentian juga mengatakan bahwa dirinya tadi merasakan ada orang dengan kekuatan Yuan duniawi mengintip dirinya, tapi langsung menghilang. Dan sang kakek pun masih belum sadar kalau orang itu adalah Lindong. Ayah Lin San kini datang untuk memberitahu kakek Lin Zentian bahwa dirinya mendapat undangan dari Lei Bao esok hari. Mereka pun ragu untuk hadir, tapi karena kakek Lin Zentian sudah naik level ke Yuan dan kecil, dia akhirnya menerima undangan itu. Kakek Lin Zentian pun datang memenuhi undangan dari Lei Bao bersama Luo Cheng, kemudian ayah dan paman Lindong serta Lindong dan Wu Yun. Tapi yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan hanyalah kakek dan juga Luo Cheng. Pada saat itu, Lindong menyadari ada orang yang memata-matai mereka dengan kekuatan mental. Di dalam ruangan, Lei Bo langsung mengutarakan maksudnya pada Luo Cheng dan juga pada Lin Zentian bahwa dirinya ingin mengajak kerjasama dan sebagai pimpinan dari kerjasama ini. Hal itu ditolak tegas oleh Luo Cheng karena dia tidak mau menjadi bawahan dari Lei Bo. Begitu juga dengan kakek Lin Zentian. Saat mereka akan pergi dari ruangan itu, tiba-tiba saja Lei Bo marah dan menunjukkan kekuatan bahwa dia sudah mencapai level Yuan dan kecil. Dia juga memaksa kakek Lin Zentian untuk tunduk dan menyerahkan pabrik besinya. Kakek Lin Zentian yang selama ini merasa keluarga Lin selalu direndahkan oleh keluarga Lei, dia tidak mau menyerahkan pabrik kayu besi itu, dan sang kakek juga menunjukkan kekuatannya yang sudah ada di level Yuan dan kecil. Pertarungan pun akhirnya tidak terhindarkan. Saat Luo Cheng akan membunuh Xiqian, tiba-tiba saja gerakannya dihentikan oleh seseorang dengan kekuatan mental yang cukup kuat. Orang itu adalah pimpinan dari sekte Serigala Darah dengan kekuatan Yuan dan tingkat 2 bernama Guyin. Kakek Lin Zentian pun mengatakan bahwa ini bukan urusan Serigala Darah, maka dari itu jangan ikut campur.
Tapi Guyin merasa harus ikut campur karena imbalan yang diberikan oleh Leibo cukup besar, yaitu 60% keuntungan dari pabrik kayu besi. Guyin pun kini melakukan serangan menggunakan kekuatan mental yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Saat Guyin akan membunuh kakek Lin Zentian, tiba-tiba saja Lindong datang melindungi kakeknya dan menunjukkan kekuatan mental miliknya yang membuat sang kakek terkejut. Lindong pun kini maju untuk melawan Guyin dan pertarungan mereka pun tidak dapat dihindari. Adu kekuatan mental pun dilakukan oleh mereka berdua, bahkan sampai menggunakan tubuh mental untuk bertarung di udara secara sengit. Guyin yang sudah jengkel merasa Lindong bisa menandingi kekuatannya, dirinya pun kini akan menunjukkan kekuatan terhebat miliknya yang bernama Hua Shenzhen. Bahkan kekuatan itu mampu menembus pertahanan mental milik Lindong dengan sangat mudah. Guyin pun kembali menggunakan Hua Shenzhen untuk membunuh Lindong. Merasa dirinya sudah terdesak, Lindong pun teringat bahwa potongan kayu kuno dapat memblokir kekuatan mental. Dia pun menggunakan kayu itu untuk menahan Hua Shenzhen. Guyin pun lalu menggunakan segel duniawi untuk menyerang Lindong. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja serangan itu terserap dan menghilang. Guyin pun juga merasakan kekuatannya menghilang dalam sekejap. Dan di atas Lindong pun kini muncul tanda segel spiritual yang membuat Guyin menjadi terkejut dan menyerah. Tapi Lindong tidak akan memaafkan kelakuan dari Guyin ini dan dia pun kini berhasil membunuhnya. Cerita pun selesai dan tunggu part berikutnya. Oprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.